Assalamualaikum. Sudah nikah? Sudah? Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapu, hari ini saya berada di perbatasan Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Indonesia. Dan ternyata di sini ada gazebo, Sapu. Pemandangannya indah sekali. Jadi kita mampir makan dan ternyata di sekitaran sini ada rumah panggung Bugis cantik yang ada di sebelah sana. Itu dia. Sorot dulu dong sana. Itu sana rumah panggungnya. Dan kita akan mereview rumah panggung Bugis itu. Ya, jadi rumah panggungnya kayaknya ada empat nasapo terbuat dari kayu komea, sama dengan gazebo-nya kayaknya terbuat dari kayu komea. Dan yang menurutku layak untuk diacungi jempol adalah bagian di lantai di sini, bagian bawahnya itu menggunakan paving block. Artinya yang punya rumah memperhatikan resapan air. Yuk kita ke rumah panggung sana. Ikutin kita yuk. Ikut sini yuk. Wow, di sini ternyata ada lagi tempat makan. Bisa kita lihat, cantik sekali. Dan ya, di sini bisa kita lihat. Ini lampunya unik sekali ya. Unik lampunya, Sapo, terbuat dari rotan. Keren ya. Ini juga ini. Iya, keren sekali. Dan kita akan mencoba untuk naik di rumah panggung Bugis sana, Sapo. Kayaknya ada Ibu Aji yang lagi menyapu di sana. Ya, rumah panggungnya keren sekali, Sapo. Dan memang salah satu rekomendasi tempat makan yang layak direkomendasikan buat teman-teman yang perjalanan dari Sengkang atau dari Bone ke Makassar. Ini dia nih, Sapo. Penjualnya juga banyak cantik-cantik, Sapo. Iya. Oh, di sini ada tulisan musola, musolanya ada di sana. Iya. Bu Haji, izin Bu Haji ya naik. Oke, kita sudah ada izin naik ke rumah panggung Bugis Bu Haji, tapi sebelum itu kita lihat dulu dari samping kiri kanannya. Ya, wow, cantik sekali ya. Ini backlight soalnya dari sana, tapi cantik gambarnya, Sapu. Iya, rumah panggung Bugis yang berada di perbatasan Bone Maros. Sapo, saya mau naik ke atas, tapi Bu Haji tidak mau diambil suaranya, tidak mau diambil gambarnya, jadi nanti kita bicara sendiri, Sapo, di atas. Ya, Sapo, kita langsung disambut dengan plafon terbuat dari kayu ini, Sapo. Kayaknya kayu lembar seri, Sapo, kalau kita lihat ya. Bu Haji, kayu apa tadi, Bu Haji? Komea. Jadi kayunya kayu komea, termasuk kayu kelas 1 juga, Sapo, karena kayu ulin sudah jarang sekali dijual. Ya, kita akan naik ke atas, Sapo. Assalamualaikum. Izin Bu Haji ya. Ya, kita lihat di bagian depan dulu. Ini estetik sekali pewarnaannya, alami sekali dengan warna kayu yang luar biasa, Sapo. Jadi tangganya lumayan unik juga, dia menggunakan kayak kayu-kayu kecil itu dipotong kecil-kecil. Bisa kita lihat ya, Sapo. Ini kelihatan nggak ya? Iya. Ini juga fungsinya bisa menjadi sirkulasi udara. Orang dulu kalau tidak salah dia menggunakan bambu. Salima nasang ogie. Dan kita langsung naik ke atas lagi, ke atas. Ya, tangganya keren sekali, Sapo, lumayan lebar. Ini anak tangganya pasti ganjil, Sapo. Dan wow, cantik sekali rumahnya Bu Haji. Enaknya tinggal di sini, Sapo. Ini kayak lebih kayak terasa villa dibanding rumah makan, Sapo ya. Jadi ini perbatasan Kabupaten Maros sebelah sana. Di sini sudah masuk nih Bone barangkali di sini. Iya, sudah masuk Bone. Jadi, Sapo, sebelum kita lanjut, saya akan mendoakan kepada teman-teman semua yang lagi nonton video kita kali ini. Saya doakan semoga bisa memiliki rumah panggung hunian idaman sesuai dengan konsep masing-masing. Semoga Anda panjang umur, makmur rezeki, dan dimudahkan segala urusannya, Sapo. Sehat afiat. Dan kita akan lanjut review rumah panggung Bugis yang ada di sini. Bentuknya kayak gimana? Ada kayak yang bisa diambil contohnya, Sapo?
Adakah yang bisa diambil model-modelnya? Ya, yang jelas banyak Sapo. Nanti kita akan lihat di dalam. Yuk, pantengin terus kanal kita, Walanai Tour Guide. Masya Allah, luar biasa, tabarakallah, rumah panggung milik Bu Aji Ambo Upe. Keren sekali ya. Katanya dengar-dengar Sapo, menantunya ini adalah orang Sengkang katanya Sapo. Iya, jadi orang Sengkang Tonji Sapo yang ada di sini. Mungkin kalau teman-teman ada di tikungan menuju Bone, menuju Makassar. Jadi ini Bone, di situ Makassar. Jadi perbatasan Malawa itu ada kupu-kupu. Perbatasan tikungan tajam ini Sapo, jadi sangat enak sekali. Jadi kalau capek dari arah Makassar kah, dari arah Sengkang, bisa langsung belok ke sini masuk Sapo. Iya, parkirannya juga luas, ada 2 tempat parkiran, ada juga di sana Sapo. Kita mau review rumah panggung. Ya, kita lihat dindingnya nih Sapo. Dindingnya ya menciri khaskan rumah panggung Bugis, estetik sekali, menyatu dengan warna rumah. Kita lihat ketabangnya juga. Ini ketabangnya, lantainya keren sekali ya. Ini rapat sekali. Artinya kayunya sudah kering, baru dipasang. Luar biasa. Yang menambah nilai estetiknya adalah penggunaan lampu yang klasik begitu Sapo ya. Bisa kita lihat. Wow, kita masuk gak ya? Ya, kita masuk langsung di rumah Bu Aji. Assalamualaikum warahmatullahi. Wow, menyala abangku, keren sekali. Dan sebenarnya saya sudah pernah ke sini Sapo. Itu diawasi dengan CCTV ya. Ya tidak boleh macam-macam. Jadi Sapo, saya sudah pernah ke sini, dan menurut informasi sopir Sengkang Wajo juga yang mengatakan bahwa di sini rumah panggung sering ditempati sholat, dan orang-orang yang sudah sering sholat di sini sudah malas nih ke musola karena ada musola di sebelah sana. Tapi yang sudah terbiasa sholat di sini senang di sini karena bisa langsung lihat rumah panggung cantik secantik ini Sapo, luar biasa ya. Iya. Ini ketika pertama kali masuk kita langsung disambut dengan lemari yang ukiran-ukiran Jepara begitu Sapo. Ini keren sekali ya. Dan ada fotonya. Saya kurang tahu yang mana orang Sengkang di sini menantunya yang maksud. Ya, siapa tahu nanti dinonton sama yang punya rumah. Iya. Oke, kita lihat ini Sapo. Tiang tengahnya ini dibungkus dengan lembar seri, tapi ini lembar serinya cukup unik juga, halus lembut sekali. Ini katanya pantai bolanya dari Kabupaten Sidrap. Luar biasa ya. Dan yang keren sekali ini sebenarnya ketabangnya yang membuat saya yang ini ya. Ketabangnya kok bisa sudah bertahun-tahun nih tapi tidak menyusut. Biasanya kan kalau katabang rumah panggung kalau sudah lama dia menyusut. Ibu Haji datang. Bu Haji boleh ceritakan yang mana menantu tak Bu Haji? Yang orang Sengkang? Yang perempuan? Oh, orang Sengkang asli? Sengkang kota kah? Anaknya siapa? Anaknya Pembaso. Oh, anaknya Pembaso. Berarti keluarga bangsawan berarti ya? Oh. Jadi Sapo, Bu Haji tidak mau diambil gambarnya ya. Kita langsung masuk lagi, Bu Haji izin ya. Jadi teman-teman katanya Sapo dulu kalau datang di sini belum ada musola sering sholat di sini Sapo, seperti itu. Ini juga yang keren ini ya. Wow, dia main kotak-kotak juga di sini Sapo. Iya. Ini kayu ini Sapo ya. Biasanya juga kayu kotak. Rapi sekali sudut-sudutnya. Ini bisa juga kita lihat pemilihan lampunya lumayan keren sekali. Iya. Dan ini Sapo, ternyata yang perempuan itu yang orang Sengkang. Iya. Ternyata kita jauh-jauh ke perbatasan Bone Maros. Ternyata orang Sengkang Tonji Sapo menantunya. Oh iya, nanti orang Sengkang mampir-mampir di sini Sapo. Iya, ini cantiknya ya. Luar biasa. Ini juga kita lihat di bagian dalam. Ini yang menurutku patut juga menjadi rekomendasi buat teman-teman yang ingin bangun rumah adalah bagian lengkungan di bagian sini. Kayaknya tiang di bagian sini kayaknya. Ini tiang dibungkus dengan apa? Dibungkus dengan lembar seri seperti ini. Ini sudut-sudutnya keren sekali, jago sekali tukangnya bikin
Ini bisa kita lihat nggak ya? Jago sekali tukangnya bikin interior. Ya, sama tadi ada nonjol begitu berbentuk wala suji sih sebenarnya kalau begitu ya. Segi 4 begitu. Dan ini kayak ada jendela-jendelanya ya. Ini fungsi nggak ya jadi jendela atau semacam hiasan saja? Kayaknya hiasan saja Sapo, karena mungkin ruangannya ruangan ber-AC. Terus kita lihat, ini full interior Sapo, bisa kita lihat dia klasik begitu. Oh, ternyata di sini nih ruang keluarganya Sapo. Iya. Dan kita lihat tidak ada sama sekali kipas angin di sini Sapo. Karena daerah dingin, wajar je. Tapi ber-AC Sapo, ada AC-nya. Ini ada saklarnya Sapo ya. Oh iya, keren sekali ya. Ini lampunya sudah nyala Sapo. Iya, kita matikan aja ya, karena terang di Sapo. Iya. Oke, kita lanjut lagi kemana? Kita sudah ada izin untuk ke dapur. Dan katanya kalau Ibu Aji atau pemilik rumah lagi suntuk, dia biasanya ke belakang sini melihat pemandangan. Wow, di bagian dapurnya sudah permanen Sapo. Iya, kita ke belakang sini. Wow, luar biasa. Pemandangannya keren sekali. Iya, enak sekali bikin meja makan di sini, bisa makan-makan sambil lihat pemandangan Sapo. Oh, di sana dia. Ini yang saya maksud gazebo. Ini kita bisa makan di sini dan bisa bersuah foto di sekitaran sini ya. Cantik sekali, luar biasa. Pemandangannya keren di Sapo. Iya, kita kiri kanan saja ambil gambar ya. Biasalah vlog seperti itu. Ya, dan rumah makannya itu di bawah sana. Ya, dulu katanya Bu Haji sebenarnya hanya ingin membuat tempat istirahat saja di hari Sabtu dan Minggu. Ternyata setelah dia bangun 4 gazebo, banyak orang yang mampir. Akhirnya dapat saran dari Handai Taulan saudaranya, sehingga dia jual Indomie dulu. Itu ceritanya tadi, tapi tidak mau direkam dia Sapo. Ya, jadi jual Indomie. Terus temannya lagi bilang, atau saudaranya bilang masa Indomie kau jual. Akhirnya dia buat rumah makan sampai sewa chef yang terkenal Sapo, yang lumayan mahal di masa itu. Katanya dibangun pada masa COVID karena takut tinggal di kota, jadi dia tinggal di pegunungan seperti itu Sapo. Ya, menurutku keren. Dan chefnya kalau tidak salah dengar itu gajinya 8 juta per bulan. Dan yang sekarang memasak itu adalah kader-kader dari chef tersebut, karena chefnya lebih milih di kota karena dapat gaji yang lebih besar lagi, sekitar 15 juta. Seperti itu Sapo. Yuk kita menurutku Sapo. Ya, rumahnya Bu Haji cantik ya Sapo. Kita tidak bisa masuk di kamar karena ada adiknya yang masih bobo Sapo, masih tidur dia. Masya Allah, ini positif sekali ininya ya, aura positif Sapo, keren sekali. Kapan ya Sapo kita bisa bangun rumah secantik ini Sapo? Luar biasa Sapo. Kita sudah keliling-keliling di dalam rumah, dan sepertinya yang patut untuk kita contoh itu di bagian interior, bagian lekukan-lekukan di bagian kamarnya itu Sapo. Itu yang keren sekali karena bungkusannya itu dia simetris sekali dengan dengan ruang. Jadi tidak terlepo-lepo di Sapo seperti itu. Jarang ya rumah seperti ini modelnya. Dia terbungkus kiri kanan, kamar kiri kanan, dan di tengahnya itu ada tiang. Dan rumah ini ada 3 kamar, padahal berapa lantai? Di 1, 2, 3, 4. Luar biasa konten kita hari ini. Saya rasa cukup ya. Terima kasih banyak Sapo. Semoga Anda sehat afiat, panjang umur dan makmur rezeki. Kalau senang dengan konten kita, kalau ada lagi rumah panggung yang menurut Anda unik untuk kita kunjungi, boleh kasih komentar di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.